Hari ini kita itu tidak bisa bergantung dan banyak berharap kepada pemerintah. Pemerintah itu tidak bisa banyak kita andalkan. Jadi bagaimana kita melawan COVID-19 ini? Ya kita harus banyak berharap pada diri kita sendiri untuk menyelamatkan diri kita sendiri ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara cerita generasi merah putih. Yang pada hari ini malam mingguan semuanya. Selamat bermalam mingguan semuanya, meski tetap di rumah aja, teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, pada malam hari ini itu kebetulan kita bersama orang yang begitu sangat spesial nih di Jawa Timur, yang saat ini juga menjabat menjadi Ketua Umum HMI Badan Koordinasi HMI Jawa Timur. Nah, teman-teman semuanya, tetap seperti biasa. Nah, 1 jam ke depan ini tentu akan ditemani oleh Bang Yogi Pratama selaku Ketua Umum HMI Batko Jawa Timur. Nah, bagi teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih semuanya kepada Suhib_new dan juga Ahmad Anis Alataf, ya, selamat bergabung. Dan terima kasih tetap stay tune di Misruji_Hasa. Nah, juga jangan lupa teman-teman semuanya untuk like, follow akun Instagram Bang Yogi, dan juga teman-teman semuanya untuk semua pertanyaan, masukan itu bisa langsung di kolom komentar. Selamat datang juga untuk Kak Putri Barista _ Nah, teman-teman semuanya, pada malam minggu hari ini tentu di masa pandemi ini menjadi hal yang sangat merindukan sekali untuk ngumpul-ngumpul bersama teman-teman di luar, walaupun cuma ngopi, ya kan. Paling tidak pada malam hari ini itu teman-teman semuanya tetap bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di luar, entah melalui WA, entah melalui Instagram, entah melalui Facebook. Yang sekarang juga banyak sih beberapa media sosial yang membuka AdSense tertentu. Nah, ya, ada komentar di Ahmad Anis Alataf, mantap Kanda, satu ini channel Misruji Asim. Misruji Asim sudah lintas Jatim, top ya, terima kasih Bang Kak Anis. Nah, untuk malam minggu pada hari ini nih, jadi tetap stay di rumah aja dan tetap produktif buat teman-teman semuanya yang tetap standby. Nah, bagi teman-teman, pada malam hari ini itu terkait dengan berita Jawa Timur itu, Jawa Timur itu sudah mulai masuk angka 1419 kasus positif COVID-19, ya kan? Nah, Jawa Timur. Nah, pada hari ini pun pemerintah Kota Surabaya juga melakukan yang namanya PSBB. Sesuai dengan tema pada malam hari ini itu, Jawa Timur perlu nggak untuk PSBB sih sebenarnya? Nah, untuk itu pasti semuanya akan dijawab secara pandangan dan gagasan dari Ketua Umum HMI Batko Jawa Timur ini. Nah, teman-teman semuanya, sesuai dengan anjuran ya Gubernur Jawa Timur, ya kan, keputusan untuk memperpanjang masa PSBB tersebut diambil setelah melihat hasil kajian epidemiologi yang menunjukkan pola penyebaran COVID-19 di Surabaya masih tinggi, terutama di daerah kota Surabaya. Jadi pada saat ini memang Kabupaten Sumeneb itu sudah ada 5, walaupun tanpa gejala, paling tidak tetap masyarakat itu memahami tetap untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Nah, untuk menikmati beberapa menit ke depan sambil menunggu Bang Yogi Pratama, ya kan? Bang Yogi Pratama. Jadi saya coba sebuah lagu aja dulu.
@Agustin1 dan satu lainnya mengirim permintaan untuk bergabung dengan video. Ya, Bang Sohib, kami Suruji tanya kapan Tum Yogi gabung ini. Udah nggak sabar nungguin. Siap, ntar lagi. Nah, sambil nunggu waktunya, saya coba gabungkan aja. Saya coba gabungkan sama, oh Bang Yogi masih belum ada ini. Nah, teman-teman semuanya, bentar lagi Bang Sohib underscore Kak Yogi Pratama underscore 502. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, untuk kolom komentar saran terkait dengan kegiatan ini yang sudah berlanjut di beberapa minggu ya. Beberapa minggu sebelum masuk Ramadan juga sudah berlangsung, dan tungguin juga beberapa narasumber ya yang bakal bercerita di cerita generasi merah putih ini. Tentu nanti ada beberapa teman-teman dan juga para bunda, ayahanda juga banyak yang akan bergabung di cerita generasi merah putih ini. Nah, tentu setiap dari kegiatan cerita generasi merah putih ini tentu menceritakan dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para narasumber, ya kan? Dan tentu juga teman-teman bisa kasih masukan nih dengan terkait dengan tema-tema yang mau dibangun dalam tiap minggunya. Dalam satu minggu itu ada 2 kali kegiatan untuk cerita generasi merah putih ini. Nah, saya coba hubungi Kak Yogi Pratama. Bang Yogi Pratama. Ya, selamat datang juga Kapten underscore Bawels. Ya, selamat datang Kak. Selamat datang dan juga selamat bergabung. Tentu jangan bosan-bosan untuk tetap stay tune. Nah, kemarin kebetulan ada titipan nih dari teman-teman dari Universitas Bahauddin Madura. Di sana itu lagi membuka donasi ya. Membuka donasi yang langsung bisa linknya dicek di, ya kan, Instagramnya di Universitas Bahauddin Madura. Itu digerakkan oleh BEM fakultasnya sendiri, yang kebetulan bisa langsung DM kepada pengurus BEM-nya atau pengurus open donasi itu di Mas Fufatul Khoir gitu underscore, yang kemarin sempat juga hadir di cerita generasi merah putih ini. Nah, teman-teman semuanya, dan malam minggu jam 9 mohon juga di kolom komentar ya, di kolom komentar, dan jangan lupa juga follow akun Instagram Bang Yogi Pratama underscore 502, dan juga jangan lupa like, comment, share, and subscribe channelnya Miss Ruji underscore Hasa. Nah, teman-teman semuanya, di kegiatan pada hari ini kebetulan jangan lupa juga follow akun Instagramnya HMI Batko Jawa Timur dan juga Kohati Batko Jatim. Nah, di sana semuanya. Nah, sambil nunggu Bang Yogi nih, saya coba kirim lagi ke Bang Yogi nih. Bang Yogi. Pratama. Pada saat ini masih belum bisa digabungkan nih. Nah, sambil nunggu lagi sedikit cerita terkait dengan COVID dan PSBB di daerah Jawa Timur, ya kan. Pada saat ini ya, Gubernur Jawa Timur juga menekankan bahwa ada setiap pelanggaran itu akan mendapatkan sanksi tegas ya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, selamat datang juga untuk Bang Zalwi ya Bang Zalwi M_Zalwi, terus Arifin Ripin. Nah, selamat bergabung juga. Nah, PSBB Surabaya Raya itu pada saat ini diperpanjang hingga Senin tanggal 25 bulan Mei 2020. Sanksi tegas ini disiapkan untuk warga yang masih melanggar aturan PSBB. Jadi, bagi masyarakat Surabaya itu jangan dulu keluarlah, atau paling tidak
tetap sesuai dengan anjuran pemerintah yang pada saat ini juga diberlakukan khususnya di kota Surabaya. Karena paling tidak sanksi tegas ini lanjut Khofifah, yakni tidak bisa memperpanjang SIM selama 6 bulan dan pengajuan SKCK akan ditangguhkan selama 6 bulan. Itu yang disampaikan oleh Gubernur Khofifah, Gubernur Jawa Timur khususnya. Ya, mereka pelanggar PSBB akan dikenakan sanksi tidak bisa perpanjangan SIM selama 6 bulan. Secara tidak langsung, SIM apapun itu pasti nanti akan tidak bisa diperpanjang. Kalau tidak bisa diperpanjang, otomatis akan dikenakan pajak yang berbeda. Nah, juga perpanjangan SKCK selama 6 bulan itu tidak bisa dilakukan oleh para pelanggar atau penerima sanksi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana saat ini bisa memaksimalkan PSBB tetap efektif? Prinsipnya tetap bagaimana kepatuhan dan konsisten, disiplin konsisten, protap dalam menghadapi wabah COVID-19 tetap dilakukan. Nah, untuk di Kabupaten Sumeneb ini siap Ahmad Anissa Lataf. Ya, nyanyinya apa nih? Nyanyinya apa? Nah, Khofifah menjelaskan keputusan ini memperpanjang masa PSBB tersebut diambil setelah melihat hasil kajian epidemiologi yang menunjukkan pada pola penyebaran COVID-19 di Surabaya Raya masih tinggi, terutama untuk daerah kota Surabaya. Wih, Ahmad Anissa Lataf, kalau untuk tanpamu nanti soalnya langsung launching. Ya, proses edit. Nah, juga terkait dengan COVID-19 ini, tentu di Kabupaten Sumeneb ini paling tidak juga para masyarakat tetap melaksanakan kegiatannya, tapi tetap mempraktikkan pola hidup bersih dan sehat. Yang utamanya juga jangan lupa cuci tangan dalam setiap kegiatan apapun, dan tetap memakai masker ketika keluar, gitu kan. Dan tetap stay at di rumah aja. Oke, Bang Yogi ini sudah mulai masuk. Siap. Siap Bang Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Wih, selamat malam Bang. Selamat malam, Mas Misruji. Gimana kabar? Iya, siap. Alhamdulillah. Bang Yogi apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, ini Wih. aku sangat terhormat ini bisa diundang ini. Wih, saya yang sangat terhormat bisa hadir dalam kegiatan saya, walaupun kegiatan receh-receh ya. Saya cukup tersanjung Enggak ini, lah, Bang. ini sangat luar biasa karena kan dari Madura bisa bikin diskusi begini, ini luar biasa ini. Oh. Karena kan nggak semuanya. Oh iya. Nah, dari tema yang coba saya bangun di beberapa dekade, memang di awal itu Bang, ini saya cerita dulu Bang ya. Oke. Pertamanya itu kan kegiatan ini kan pertamanya itu adalah ngoceh. Jadi ada beberapa masukan dari teman-teman dan kawan-kawan juga bahwa cerita kalau bisa agendanya jangan ngoceh lah, biar sedikit resmi. Jadi tak ubah aja menjadi cerita generasi merah putih. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 ini paling tidak teman-teman di seluruh Nusantara itu saya coba berusaha untuk menggabungkan bagaimana tetap bisa bercerita bagaimana suasananya di kota masing-masing, dan juga bisa mendapatkan terkait pendapat dan gagasannya. Bang Yogi kayaknya lagi di istana ini ya. Iya, lagi istana. Soalnya backgroundnya berbeda Bang. Oh, iya ya. Iya. Aku ini ada kawan dari Cina. Iya. Kalau misalnya mau diskusi, mau ngomong tentang COVID di Cina, bagaimana penanganannya, nanti bisa aku ajak ke sini. Ada mahasiswa Cina nih di kedokteran lagi pulang. Oh. Nanti kalau misalnya mau, boleh lah. Ini Nanti lagi tak di sini, DM lagi Bang di ya. kantor. Oh, boleh. Nanti DM ya. Kira-kira sampai kapan di Indonesia nih Bang? Ya sampai sesuka-sukanya dia. Masih ini kan. Mungkin masih lagi belum liburan di kondusif Indonesia. juga kan. Oh iya. Iya, masih belum Bang kondusif. Yogi, Ketua Oke. Umum
Batko HMI Jawa Timur. Nah, Ya, kalau saya coba stalking ini di Instagramnya Abang ini, fotonya sama figur-figur semua ini, utamanya Pak sama Gubernur Jawa Timur sama kanda-kanda juga ini banyak ini. ya apa? Ketepaan aja itu. Ketepaan Bang yo. Perban Kebetulan. tetap bareng. Nah, juga perlu diketahui bagi teman-teman semuanya yang lagi stay tune. Nah, Bang Yogi ini masuk juga seorang penulis. Karena saya coba stalking ini di beberapa media cetak ini ada juga tulisan-tulisan dari Bang Yogi ini. Ya kan? Di Ya, opini, tulisan di iseng-iseng. beberapa opini surat kabar itu juga ada. Nah, Bang Yogi, alamat aslinya di mana, Bang? Saya Situbondo di Oh, Situbondo. Memo. Situbondo. Situbondo mana, Bang? Asli pemuda Situbondo. Cungap Mimbo. Asli. Dekatnya Oh, Cungap Mimbo. Pondok Pesantren Salafiyah Safia Sukorjo. Oh, siap. Berarti salah satu santri yang salaf ini. Iya, aku santri-santrian, santri sekuler aku. Santri sekuler. Yoi. Bang Yogi, pada hari ini di masa pandemi ini sibuknya kegiatan apa, Bang? Sementara sejauh ini ya aktivitas kuliah online, tugas-tugas, terus Kuliah online. ini menghimpun sama mengkolekting donasi-donasi dari beberapa pihak, kita distribusikan melalui bidang kesehatan di Batko HMI Jatim. Nah, Oh, gitu. Bisa juga. Iya. Sinyalmu bisa. Halo, Bang Yogi. Ya, halo, sorry. Nah, mungkin gimana? bisa ini Bang, informasi terkait dengan open donasi yang dilakukan oleh pengurus Batko HMI Jawa Timur bisa juga diinformasikan Bang di sini Bang. Karena biar teman-teman juga khususnya di Kabupaten Sumeneb juga bisa membantu nih. Apa Terkait ini yang dengan diinformasikan? Nah, terkait dengan open donasi, open donasi Batko HMI Jawa Timur kan masih berlanjut nih. Oh ya, kemarin Ya. kita itu pertama donasi pertama itu kita fokus di APD. Itu kita APD. dapat bantuan dari komunitas 5 juta, kemudian juga ada dari senior-senior kita yang di kepolisian juga bantu. Jadi kita himpun, kemudian kita belikan APD itu hazmat, kemudian hand sanitizer dan macam-macam itu. Nah, kita distribusikan ke ID Surabaya, ke BEM UNER, ke beberapa kabupaten kota di Jawa Timur. Juga ada di Lombok, ke Batam juga, Ambon. Oh, sampai ke Ambon ya? Iya, kita sesuai kalau ada saudara kita yang menghubungi ya kita langsung kita kirimkan. Oh, siap. Nah, Bang, Iya. terkait gimana? dengan penyampaian di beberapa media nih, karena juga Gubernur Jawa Timur juga menerapkan PSBB di beberapa wilayah. Nah, pada saat masa pandemi ini tentu yang pada saat ini pun angka di Jawa Timur itu tetap saja meningkat. Yang angka terbaru itu kan sampai 1419 ya. 1419 di Jawa Timur yang kasus positif. Nah, menurut Abang nih, PSBB ini di Jawa Timur memang seharusnya diberlakukan di wilayah yang 4. Kalau yang kemarin itu kan ada 4 wilayah. Apa memang seharusnya Jawa Timur seluruhnya Bang yang PSBB menurut Abang nih? Gimana?
menurut Abang nih, apa memang hanya 4 wilayah itu yang perlu dilakukan PSBB atau memang seluruh Jawa Timur nih yang harus PSBB? Ya. Terakhir tadi ya, press conference-nya, konferensi persnya gubernur itu Malang kan sudah disepakati untuk diterapkan PSBB ya. Ya. Nah, kalau di Jawa Timur itu kan tidak serta-merta kemudian PSBB itu bisa berlakukan atau tidak. Itu kan melalui beberapa mekanisme yang sudah diatur oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Jadi nanti sistemnya itu kan ada pengajuan ke Kementerian Kesehatan. Nah, pengajuan itu tidak lantas kemudian tidak bisa di ACC, tapi ada prasyarat tertentu yang kemudian suatu daerah itu bisa dikategorikan sebagai dia layak menerapkan PSBB atau tidak. Nah, salah satu prasyaratnya misalnya terkait dengan keuangan misalnya. Nah, itu apakah daerah itu layak untuk diterapkan PSBB atau tidak? Karena kan beberapa daerah itu di beberapa ya, misalnya di NTT misalnya kan beberapa kabupaten kota itu banyak yang ditolak sama Kementerian Kesehatan. Jadi kalau kembali ke Jawa Timur itu, karena tidak semuanya nanti di Jawa Timur itu memenuhi prasyarat, aku yakin pesimis beberapa kabupaten kota di Jawa Timur itu bisa menerapkan PSBB gitu. Oh, gitu. Jadi pasti sesuai prosedur tetap ya. Sesuai prosedur tetap. Ya, nah, harus terkait dengan meningkatnya COVID ini menurut Bang Yogi nih, khususnya di daerah standby di Situbondo apa di Surabaya nih Bang? Surabaya. Oh, di Surabaya. Di tempat yang memang PSBB bener ya? Iya. Nah, menurut Bang Yogi nih, kira-kira PSBB itu wajib dilakukan walaupun itu harus melalui pengajuan, kira-kira pemerintah kabupaten kota itu wajib nggak untuk melakukan penerapan PSBB gitu kan? Gimana? Menurut Bang Yogi nih, untuk menekan angka peningkatan COVID-19 ini, kira-kira menurut Bang Yogi, ini kan walaupun tidak ada, paling tidak PSBB yang dilakukan secara mandiri, itu bisa nggak kira-kira ya? Kalau mau melakukan PSBB secara mandiri, Indonesia itu kan di peraturan di kementerian sudah ada peraturannya tentang darurat kesehatan kan. Pertama tentang PSBB, kedua tentang karantina wilayah. Iya. Halo Bang Yogi. Halo Bang. Artinya bahwa kalau misalnya mau melakukan PSBB ya harus melalui fasilitator atau mediator dari pemerintah provinsi gitu. Oh, kalau mau secara mandiri itu ya nggak jadi soal. Itu kan sesuai dengan kemampuan kabupaten kotanya gitu. Oh, siap. Bang, ini ada pertanyaan nih dari lagi teman-teman yang lagi menyimak ini yang juga bergabung di live ini. Ada dari Kak JMA_Pratama nih. Menurut Bang Yogi, kira-kira apa alasan fundamental kenapa pemerintah lebih memilih PSBB ketimbang karantina wilayah, Bang? Aku sih sebetulnya tentang PSBB itu kurang begitu sepakat gitu untuk diambil sebuah kebijakan oleh pemerintah, karena memang tidak efektif kan. Misalnya di Jakarta sebagai provinsi atau kota yang pertama kali menerapkan PSBB, itu dari rentan inkubasi fase pertama itu
mengalami peningkatan jumlah case confirm-nya gitu dibanding sebelum penerapan PSBB gitu. Artinya kan ada problem memang terkait dengan kebijakan itu. Nah, kebijakan itu PSBB itu sebetulnya bagi saya itu mungkin sama dengan para pengamat-pengamat yang lain yang sudah awal saya kebijakan pemerintah pusat. Karena kalau mengambil PSBB itu kan tanggung jawab masyarakat terkait dengan kebutuhan sehari-harinya itu tidak ditanggung oleh pemerintah pusat gitu. Pemerintah, iya. Beda dengan lockdown gitu. Lockdown itu semuanya ditanggung oleh pemerintah pusat kebutuhan sehari-hari. Nah, beda disitulah kesenjangan tanggung jawab pemerintah itu yang kemudian bagi saya memunculkan celah terkait dengan ketidakefektifan kebijakan PSBB itu gitu. Lah, lantas menurut Bang Yogi nih, penerapan yang tepat itu karena begini Bang, di Surabaya ini adalah tempat akses untuk perkembangan ekonomi yang juga akselerasinya masih ke Surabaya nih. Peningkatan ekonomi. Contoh pada saat bulan Ramadan ini, jadi orang-orang itu kulaan masih di Surabaya, masih ke kota Surabaya. Nah, sementara Surabaya ini sekarang sudah diberlakukan yang namanya PSBB. Kira-kira menurut Bang Yogi gimana ini solusinya? Atau ada pandangan lain? Ya, soalnya terputus. Gimana? Nah, menurut Bang Yogi nih, karena PSBB di kota Surabaya ini sudah diterapkan dan juga ada sanksi khusus dan sanksi tegas nih. Nah, seperti yang Bang Yogi juga sampaikan, tidak ada keselarasan antara kebijakan pemerintah dengan tidak ada keselarasan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan dari masyarakat gitu. Kebutuhan masyarakat kesehari-hari ini kan tidak ada yang nanggung seperti Bang Yogi katakan. Nah, sementara PSBB itu dilakukan di kota Surabaya. Menurut Bang Yogi nih, karena kebetulan pada saat Ramadan ini banyak sekali masyarakat yang masih kulaan di Surabaya. Dan itu juga memutus mata rantai perekonomian khususnya di Madura ini. Gimana Bang? Ya itu makanya ini kan kita kayaknya sedang sama pemerintah pusat itu kayak tetap di rumah gitu. Tapi di sisi lain kita ini masyarakat kan punya kewajiban pada keluarganya, kepala rumah tangga punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan semacamnya gitu. Lantas kemudian kayak seperti pekerja informal itu pertanyaan yang muncul kemudian bukan karena corona gitu, tapi karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Nah, disitulah problemnya. Nah, dari situ harusnya bisa dijadikan bahan referensi bagi pemerintah untuk kemudian mengevaluasi kebijakan PSBB ini gitu. Karena PSBB ini yaitu saya sekali lagi ingin sampaikan bahwa ini menunjukkan bahwa tidak adanya peran negara tidak hadir di tengah-tengah problem nasional ini, internasional ini gitu. Harusnya kan negara harus hadir di situ. Nah, hadirnya itu gimana? Ya sudah, kalau memang mau cepat COVID-19-nya segera selesai ya harus di lockdown aja gitu, biar cepat. Ini PSBB kemudian diperpanjang, masa inkubasinya dipanjang 14 hari. Di Jawa Timur ini diperpanjang lagi kan. Tapi hasilnya apa gitu? Tidak ada hasil yang efektif kan gitu. Dan angkanya juga semakin meningkat gitu. Nah, kemudian kalau misalnya diperpanjang kembali gitu, justru nggak ada kemungkinan bahwa tidak ada jaminan juga bahwa COVID-19 di Jawa Timur itu akan berakhir. Apalagi hari ini tuh pemerintah
kembali melonggarkan kebijakan PSBB. Misalnya membuka jalur-jalur transportasi seperti penerbangan, di terminal. Nah, itu. Dan juga dari sebagian pemerintah masih masuk kantor, Bang. Iya. Iya, Bang. Ya, Dan juga di lembaga pemerintahan pun juga masih masuk kantor. iya. Gimana tapi nih menurut ada Abang yang nih? tapi ada yang shift-shiftan kalau yang di kantor itu. Iya. Ada yang WFH, mungkin work hari. from home ya. Nah, kira-kira menurut Bang Yogi ini itu cukup efektif nggak work from home yang shift-shiftan? Kan belum tahu juga. Ada kesempatan tersendiri bagi pemerintah ya. Pemerintah itu Ya. yang juga bisa berpaparan dengan bertemu dengan orang yang positif yang juga sama-sama tidak kita ketahui. Tapi keesokan harinya bisa saja dia langsung masuk ke kantor. Itu gimana menurut Bang Yogi? Iya. Iya, saya sepakat itu. Makanya sebetulnya kebijakan hari ini itu ada shift-shiftan WFH itu sebetulnya hanya menunggu waktu saja kalau menurut saya itu. Karena kan kita tidak tahu ketika misalnya kita shift-shiftan misalnya kita masuk hari Senin, Selasa libur. Tapi hari Rabunya kita bisa jadi kan bisa terkena COVID begitu ya. Artinya memang secara makro dari hulunya kebijakan ini memang ada problem begitu. Sehingga sampai pada hilirnya pun juga bermasalah gitu. Iya, akhirnya yang membuat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan PSBB, imbasnya kepada masyarakat. Padahal pemerintah itu tidak melakukan yang namanya PSBB itu sendiri sebenarnya, Bang ya? Iya. Gimana menurut Bang Yogi? Apakah ada harus pemerintah ini paling tidak work from home semua gitu kan? Paling tidak kan begitu. Gimana menurut Bang Yogi nih? Ya kalau WFH semua itu kan agak sulit misalnya. Artinya bahwa saya kembali lagi bahwa itu kan persoalan teknis saja. Itu breakdownan dari kebijakan PSBB begitu. Nah kalau mau dievaluasi, mau menanyakan terkait itu ya harus didiskusikan terkait kebijakan PSBB-nya. Kalau saya sih pernah berkirim policy paper ke Presiden terkait dengan kebijakan PSBB itu. Bahwa beberapa case di daerah itu yang menerapkan PSBB masih belum sepenuhnya efektif begitu. Nah, di daerah kota-kota besar misalnya menerapkan PSBB. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana dengan daerah-daerah yang lain yang tidak menerapkan PSBB itu. Dan itu memunculkan peluang bagi masyarakat di luar daerah PSBB itu mobilitasnya keluar daerah juga sangat tinggi gitu. Tinggi, iya. Terus menjadi kesempatan tersendiri ketika work from home karena dianggap libur itu, Bang. Iya. Jadi work from home sekarang ternyata di beberapa pegawai itu dijadikan hari libur. Bukan kerja dari rumah lagi. Jadi pernyataan sekarang itu besok saya libur ya gitu. Nah, Iya. kegiatan di Batko HMI Isar sendiri pada saat ini intennya masih berkumpul nggak dengan teman-teman pengurus HMI Batko Jawa Timur? Ya, hanya ada beberapa lah yang di sini kan mayoritas banyak yang pulang ke daerah gitu. Nah, tapi tetap meskipun dengan kondisi begini, jadi pengurus Batko HMI Jawa Timur sudah stay at home semua ya? Ya, beberapa yang. Iya. Karena ini minggu depan kita akan distribusikan ada 500 paket sembako dan juga ada 500 kuintal beras yang masih nandon belum kita distribusikan gitu.
Nah, ini juga ada pertanyaan Bang. Terus kalau Mas Yogi gak setuju dengan PSBB dan harus lockdown, upaya apa yang Mas Yogi ikhtiarkan untuk menyalidasi sikap tidak setuju? Mas Yogi kan pejabat Jatim setingkat Hovifah. Ini dari KUU Saha. Iya. Ini dulu kolom komentar nih Bang. Terus kalau Mas Yogi gak Maksudnya setuju gimana sama itu? PSBB, Ah, kalau Mas Yogi gak setuju sama PSBB dan harus lockdown, upaya apa yang Mas Yogi ikhtiarkan untuk menyalidasi sikap tidak setuju? Mas Yogi kan pejabat setingkat Hovifah, gitu kan? ya ya. Gimana Bang? Oke, bedanya saya sama. Halo, halo. Halo? Iya, iya. Jadi bukan pejabat lah kalau kita masih beda. Jadi kita nggak punya otoritas untuk ngambil kebijakan di daerah. Tapi kita mungkin beberapa kali kita dimintai saran oleh stakeholder di provinsi gitu. Nah, makanya saya menyampaikan sebetulnya untuk daerah-daerah yang mobilitasnya tinggi, kota metropolitan, saran mending harus dilakukan lockdown seperti dilakukan di Vietnam, di Cina gitu. Karena itu sangat efektif untuk diberlakukan daripada dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 itu daripada harus melakukan PSBB gitu. Di Vietnam itu beberapa daerah yang dirasa memang sebagai pusat tujuan orang dari luar ke dalam negeri di Vietnam itu langsung dilakukan lockdown gitu. Jadi langsung cepat gitu. Nah, kita ya, lanjut, nah, Bang. kita itu sangat, pemerintah kita itu, Presiden Jokowi dan pemerintah itu sangat terlambat dalam melakukan pengambilan keputusan gitu. Justru yang dilakukan malah sebaliknya gitu. Bahwa statement-statement yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat itu tidak by riset, tidak ilmiah gitu. Jadi hanya sebatas statement-statement yang sesuka hatinya gitu, sebatas ya guyonan gitu ya, seperti karakter Pak Jokowi begitu. Jadi misalnya corona tidak akan berani masuk ke Indonesia. Iya. Halo Bang Gigi. Iya. Halo. Iya, halo. Nah, ini kan sebenarnya kalau penerapan lockdown ini, sebenarnya kalau menurut saya sih bisa Bang dilakukan. Karena dari beberapa kegiatan sosial masyarakat ini sudah melakukan bakti sosial, bantu sembako kepada orang-orang yang terdampak dari masa pandemi ini. Menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat ini, ada yang bagi-bagi sembako, ada yang bagi masker. Ini secara tidak langsung sebenarnya masyarakat ini sudah, atau wilayah ini sebenarnya bisa di lockdown sih kalau menurut saya. Nah, ini juga ada pertanyaan nih dari Bang Usaha lagi lanjutan nih. Hitungan anggaran kalau lockdown, coba Mas Yogi paparkan jika dibandingkan PSBB. Yang kedua, efek ekonomi antara lockdown dan PSBB, Bang. Halo Bang Yogi. Halo. Halo. Iya, iya. Ini pertanyaan lanjutan. Hitungan anggaran kalau lockdown, coba Mas Yogi paparkan jika dibanding PSBB. Yang kedua, efek ekonomi antara lockdown dan PSBB, Bang. Oke. Jadi kalau yang pertama itu, kalau untuk mengeksplor tentang anggaran itu kan kita juga nggak tahu, itu kan otoritasnya punya pusat yang tahu. Betul. Nah, jadi kita nggak punya kewenangan untuk
tidak tahu. Nah, yang kedua itu dampak dari masing-masing kebijakan itu. Nah, mulai kemarin argumentasi yang disampaikan oleh pemerintah itu kenapa tidak mengambil lockdown atau mengambil kebijakan PSBB? Karena pertama banyak negara yang juga tidak berhasil katanya kan. Yang kedua juga terkait dengan uang negara yang tidak cukup. Nah, saya yang ingin menimpali statement itu bahwa sebenarnya uang negara itu ada gitu. Ada banyak proyek mega proyek yang gede-gede itu mending ditunda dulu gitu. Nah, dilakukan refocusing alokasi anggaran terhadap lockdown penanganan COVID itu. Apa misalnya itu anggaran untuk ibu kota negara baru misalnya, atau mega proyek yang lain-lainnya yang notabene itu sangat besar anggarannya, itu kan masih bisa ditunda gitu. Masih bisa ditunda, tidak harus dilakukan sekarang dan tidak urgent begitu loh. Nah, ini COVID berbicara tentang nyawanya orang begitu. Nyawanya orang artinya bahwa kalau dilihat dari sini pemerintah kita itu lebih mengedepankan tentang ekonomi gitu, pertumbuhan ekonomi, tentang perputaran ekonomi, tapi tidak memperhatikan aspek kemanusiaannya gitu. Saya melihat bahwa urusan ini dinomor duakan. Iya. Nah, berkaitan dengan hal ini, kebijakan selaku Ketua HMI Batko Jatim yang akan dilakukan ke depannya kira-kira apa, Bung? Biar PSBB ini bisa dilakukan, atau paling enggak kalau enggak setuju dengan PSBB, apa sih solusi-solusi yang bisa ditawarkan oleh Batko HMI Jatim? Oke, kalau saya sih, kalau kami di Batko itu waktu itu sudah berkirim policy paper ke istana. Oh iya, policy paper sudah ke istana. Sudah kita sampaikan tentang kita sebetulnya juga mengharap undangan dari stakeholder di provinsi, karena kami di Cipayung sebagai organisasi mahasiswa kan tidak hanya HMI tapi juga berkelompok dengan kawan-kawan yang lain. Artinya memang ingin menyampaikan terkait kebijakan ini ada di pusat bukan di provinsi begitu. Nah, kemudian apa yang kemudian bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan ini kan tidak bisa kemudian melawan kebijakan, sudah ada aturan hukumnya gitu. Nah, bagaimana caranya, instrumennya? Ya kita melalui kerja-kerja sosial, gotong royong. Karena yang bisa kita lakukan sementara ini adalah yaitu kerja-kerja bakti, gotong royong, mengkolekting bakti sosial juga. Iya, yang bisa kita lakukan lebih kepada teknis. Iya, kalau menurut saya sih sebenarnya pemerintah itu lebih bagus masyarakatnya dong. Karena masyarakat bisa membantu masyarakat itu sendiri. Halo Bang Yogi. Ya, kalau pemerintahnya sih sudah melakukan bantuan sosial dan dengan bantuan dan semacamnya. Artinya bahwa harus pemerintah selaku yang mempunyai kebijakan itu harus mengeluarkan kebijakan tertentu. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sporadis, seperti bagi-bagi. Itu kan kegiatan yang sifatnya sporadis, tidak terstruktur, tidak sistematik begitu kan. Nah, kalau terus-terus begitu kemudian duit anggaran itu semua ke mana? Lama-lama kan juga habis. Di sisi lain COVID-nya juga nggak menurun. Artinya bahwa ya kita mesti akan kalah melawan COVID, pemerintah itu. Kita semua akan kalah. Karena efektivitas dari kebijakan PSBB itu belum terbukti. Gitu. Nah, sedangkan anggaran dari pemerintah, dari yang lain-lain itu terus-terus kita secara kontinu terus keluar untuk membagikan donasi itu. Makanya kemudian
kenapa nggak di lockdown saja gitu untuk daerah-daerah tertentu yang dirasa itu menjadi pusat pertumbuhan COVID yang paling tinggi begitu. Dibuatlah lockdown, misalnya lockdown perbatasan, misalnya di Suramadu dibuat, ditutup, di setiap perbatasan yang mau masuk Surabaya itu ditutup gitu. Nah, dengan beberapa saya yakin solusi. bahwa iya, saya yakin bahwa daerah-daerah itu yang terdampak COVID, yang terkena COVID itu bukan tidak mungkin itu adalah orang yang mobilitasnya sudah dari Surabaya dan semacamnya. Makanya harus di lockdown karantina saja gitu untuk masa inkubasi 14 hari misalnya. Setelah itu dinyatakan mulai reda, mulai menurun angkanya, ya sudah kembali normal lagi gitu. Tinggal Begitu. bagaimana pemerintah harus menyediakan anggaran itu. Kalaupun uang negara misalnya dirasa sulit, ya itu apa pengusaha-pengusaha perusahaan-perusahaan gede itu diminta aja duitnya gitu loh. Itu sudah apa dibuat peraturannya misalnya tentang perundang pemerintahan pusat atau perpres atau apa begitu kan. Jadi perusahaan-perusahaan yang gede-gede itu harus hadir. Hari ini kan yang hanya bantu sekian M, tapi mereka kan untungnya sangat banyak gitu, udah berapa tahun di Indonesia gitu. Nah itu saatnya negara harus ngambil peran di situ untuk minta hadirnya Untuk perusahaan itu. mempertegas kepada perusahaan meningkatkan angka nilai pajak perusahaan yang besar gitu banyak Ya, untuk membantu menyelesaikan gimana? COVID. Jadi perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah standby di Indonesia lama ini ya, paling tidak dinaikkan nih angka pajaknya, kan begitu, kan enggak? Ya, ya bisa lah melalui instrumen apa. Yang penting ada payung hukumnya aja gitu. Nah, Yang penting ada payung ini, hukumnya itu. nah ini juga bang, ini kan terjadi juga di masyarakat. Ada yang memang sudah terpapar COVID-19 karena hasilnya juga hasil tesnya juga nggak jelas. Jadi selama 14 hari sudah di karantina dan juga tidak ada gejala. Setelah keluar pasca 14 hari ternyata positif. Nah ini kan jadi pembahasan juga pasti dari pemerintah itu sendiri. Dan juga bagaimana nih solusinya? Masa cukup 14 hari PSBB atau karantina wilayah? Halo? Bang Yogi? PSBB atau karantina wilayah cukupkah 14 hari, Bang? Halo? PSBB Ya, atau putus-putus karantina suaranya. wilayah itu? Halo? Ya, ya, halo. Nah, PSBB atau karantina wilayah itu cukup nggak 14 hari? Karena di beberapa kejadian sebenarnya itu ada yang sudah dinyatakan setelah hasil dari satu kegiatan kemarin di Kabupaten Semarang ini, beberapa pegawai Kementerian Agama itu pulang dari pelatihan haji dan ternyata sudah dilakukan isolasi secara mandiri selama 14 hari. Ternyata pasca 14 hari itu hasil tes baru keluar dan positif. Nah, PSBB dan karantina wilayah ini sebenarnya cukup nggak untuk waktu 14 hari itu, Bang? Ya, kalau apa, makanya kan kita harus mengukur efektivitasnya itu, mengukur efektivitasnya 14 hari apa cukup. Harusnya kalau di beberapa daerah itu kan 14 hari banyak yang nggak cukup, harus semuanya melakukan perpanjangan semua kan. Iya. Beberapa kabupaten kota yang menerapkan PSBB itu rata-rata memperpanjang masa inkubasinya gitu. Ini juga ada pertanyaan nih Bang, dari Fajrul Giri. Apa fungsi negara buat orang-orang yang ada di Kepulauan Jatim ini, Jawa Timur ini, dan bagaimana Batko Jatim ini mengkajinya?
Nah, sambil nunggu Bang Yogi ini karena masih ada gangguan teman-teman semuanya. Jadi halo. Iya, halo. Gimana? Sorry. Nah, ini kalau di Kabupaten Sumeneb itu kan punya beberapa kepulauan. Ya Iya, kan, iya. yang masuk wilayah Jawa Timur tentunya. Ada Kepulauan Sapeken, Kepulauan Kangean, ya kan, Masa Lempu, Raas. Nah, ini kebetulan Kak Fajrul Kiri ini adalah termasuk perwakilan dari Kepulauan Sapeken. Pertanyaannya itu, apa fungsi negara buat orang-orang yang ada di Kepulauan Jawa Timur ini? Dan bagaimana Batko Jatim ini mengkajinya terkait dengan masa pandemi ini tentunya Bang ini. Cuma Ya, kalau Kak Fajrul Kiri. Iya, gimana Bang? Lanjut Bang. Kalau ini kalau peran negara itu di mana, memang sampai hari ini kita belum merasakan penuh ya, karena memang Peran negara. karena tindakan-tindakannya itu hanya bersifat sporadis gitu. Jadi itu belum menunjukkan bahwa negara betul-betul hadir di situ gitu. Belum menunjukkan bahwa negara belum hadir. Apalagi dengan cara pengelolaan negara dengan yang saling overlap hari ini antar kementerian itu menunjukkan bahwa ya negara ini kok nggak solid sih. Ada persoalan begini antar kebijakan yang dikeluarkan antar pemerintah itu saling tumpang tindih gitu, saling bertolak belakang gitu. Jadi tidak ada harmonisasi antara kementerian. Nah, problemnya itu saya melihat bahwa harusnya ketua gugus itu juga, kemarin kita diskusi, ketua gugus itu jangan dibawa komando ketua BNPB gitu. Karena kan secara hierarkis pemerintahan itu kan BNPB sama dengan kementerian. Harusnya yang mengambil peran sebagai ketua gugus itu wakil presiden gitu. Jadi ketika misalnya wakil presiden mengambil peran itu, maka jajaran di bawahnya kementerian itu inline nantinya gitu. Nah, hari ini antara Menhub dengan menteri yang lain, menteri kesehatan itu saling tumpang tindih gitu. Kita kan merasakan itu gitu. Apalagi Ya, kita betul. dilarang mudik. Harusnya dilarang mudik itu diikuti dengan kebijakan pemerintahan lain terkait, harus linier gitu. Jadi bukan dilarang mudik tapi transportasi dibuka gitu kan. Artinya bahwa negara hari ini masih belum kita rasakan kehadirannya. Apalagi di kepulauan Madura ya mungkin. Jadi memang, tapi sejauh ini saya mengapresiasi pemerintahan Jawa Timur gitu. Gubernur, wakil gubernur Bu Hovifa, ibunda kita sama Mas Emil sudah melakukan sebaik mungkin, mengirimkan bantuan ke kepulauan gitu. Sudah banyak melakukan. Siap-siap, lah, kemarin salah satunya di Raas ya, Raas. Ya, Kemarin itu salah satunya di Raas. Ya, ini juga ada pertanyaan Bang, pertanyaan terakhir Bang ya. Karena sudah masuk di 22.03. Dari Bang Usaha, Bang, minta pendapat dong. Katanya Bapak Presiden bisa turun pasca Covid ini ya, karena negara terjun bebas. Gimana nih? Gimana? Minta pendapat dong. Katanya Bapak Presiden bisa turun pasca Covid ini ya, karena kondisi negara terjun bebas hari ini. Gimana itu Bang? yang kalau menurut saya sih ya tergantung kawan-kawan lah. Bagaimana menyikapi pemerintahan kita, kepala negara kita itu, apakah dirasa berhasil atau tidak gitu. Nah, kalau tidak berhasil ya harus ada, saya sepakat ada gerakan-gerakan sosial gitu, gerakan-gerakan perubahan gitu. Tapi ya harus jernih gitu ya, harus jernih apa sih menjadi problem kita gitu, sehingga kita kemudian. Sorry Bang. Oke. Ya, sudah sampai di beberapa gerakan dari teman-teman nanti ya, mungkin pasca Covid ini gimana Bang? Ya, yang penting gerakannya harus jernih gitu.
lepas dari Betul. kepentingan apapun gitu. Karena memang Ah. yang paling berat itu pasca pandemi gitu. Karena kita akan dihadapkan dengan proses-proses krisis mungkin. Kalau kita tidak siap menghadapi ya krisis seperti 98, 2008 atau bahkan 1928 sampai 30 Great Disruption di Eropa itu mungkin bisa saja terjadi gitu. Makanya pemerintah juga selain fokus terhadap penanganan COVID-19 hari ini, pemerintah juga harus punya langkah-langkah preventif dan kesiapan untuk memberikan strategi ya untuk pasca pandemi ini gitu. Karena kalau tidak diberikan tidak disiapkan, itu juga berbahaya pasca pandeminya, justru lebih parah begitu. Dan HMI Batko Jawa Timur tentu siap untuk mengawal. Ya Bang. HMI Batko Jawa Timur siap untuk mengawal dan mengawali mungkin ya. Iyalah, Karena harus kajiannya pasti lebih urgent di Jawa Timur nih. Iya. Iya. Bang. Ya, siap. Nah, tips dan trik nih buat teman-teman yang sudah stay tune dan teman-teman yang nantinya juga karena video ini mohon izin nanti juga tak upload di YouTube ya, di channel YouTube saya, Bang. Boleh. Nah, tipsnya buat masyarakat dan teman-teman dan seluruh kawan-kawan di Indonesia nih pada masa pandemi ini. Oke. Silakan, Bang. Jadi ini sekaligus closing statement mungkin ya. Betul. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan bahwa hari ini kita itu tidak bisa bergantung dan banyak berharap kepada pemerintah. Pemerintah itu tidak bisa banyak kita andalkan. Jadi bagaimana kita melawan COVID-19 ini? Ya kita harus banyak berharap pada diri kita sendiri untuk menyelamatkan diri kita sendiri ini. Jadi jangan banyak memfokuskan meminta belas asih terhadap negara, karena negara juga belum siap gitu untuk mengcover dan melawan COVID-19 ini. Jadi tetap mengikuti anjuran pemerintah, stay at home, social distancing, cuci tangan yang sering gitu. Ya harus mawas diri lah. Dan yang jelas sekali lagi jangan banyak berharap kepada pemerintah. Kalau kita secara mandiri bisa, ya sudah bisa. Ya harus lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus kembali kepada falsafah negara kita bahwa kita harus menggaungkan kembali tentang prinsip gotong royong. Ayo, meskipun kita buat komunitas nih, 10 orang misalnya, cuma 10 ribuan lah, minimal 100 gitu, buat beli sembako untuk tetangga kita, itu sudah peran kita itu sudah menunjukkan bahwa kita itu sudah berperan terhadap penanganan COVID-19 ini. Gitu. Jadi jangan banyak berharap pemerintah, justru kita harus menunjukkan bahwa kita bisa daripada pemerintah. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas Misruji. Dan terima kasih ya. Yang sudah, pasti sama-sama, Bang, sama-sama. Dan yang pasti tetap produktif aja ya, walaupun stay at home ya. Yoi, harus Siap. produktif dong. Apalagi anak muda kan. Betul. Nah, Jangan terima kasih sampai- Bang ya. Oke. Ya, terima kasih Yuk, Bang ya makasih telah ya. hadir di kesempatan ini. Siap. Sampai jumpa lagi. Mungkin nanti bisa DM lanjutannya terkait dengan Boleh. teman-teman yang dari Cina Boleh. itu ya. Ya, terima Boleh. kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Nah, teman-teman Sukses. semuanya, ya siap. Terima kasih Bang. Teman-teman semuanya bisa juga follow akun Instagram Bang Yogi Pratama _502. Nah, teman-teman semuanya terima kasih yang sudah stay tune dari awal sampai akhir. Nah, terkait dengan kolom komentar itu memang disediakan untuk semua pertanyaan dan semua masukan yang bisa mengembangkan live Instagram ini yang bisa dilakukan oleh saya. Karena kebetulan ini adalah jaringan komunikasi yang bisa dibuat oleh teman-teman semuanya. Sebenarnya pasti bisa semuanya untuk melakukan hal ini. Tetap produktif, stay at home, tetap mempraktikkan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa makan dan jangan sampai lupa mawas diri. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.